Sok weh. Udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan arsitektur sistem terdistribusi. Terdiri dari nama saya Hafid Jafar Prayogo dan ada teman saya Bagus Hafiz Al-Fatah, ada Fitri Setia Ramadhani dan Sinta Mustika Rahayu. Next. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata distribusi yang merupakan lawan kata sentralisasi yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Next. Sejarah sistem terdistribusi. Sistem komputasi sebelum tahun 1970. Pada saat ini, kebanyakan sistem komputasi merupakan komputer yang besar dan terpusat. Beberapa aplikasi menggunakan jaringan komputer yang sederhana ke sistem pusat dan proses dilakukan oleh satu buah komputer yang besar atau yang dikenal mainframe. Setelah tahun 1970, berkembanglah komputer mini dan dilanjutkan sampai dengan komputer mikro, dikarenakan pada saat ini biaya pembuatan prosesor menurun. Maka ada pertimbangan untuk menghemat biaya dengan memanfaatkan personal komputer untuk teknologi sistem terdistribusi dan perbandingan harga hardware yang sangat tinggi antara komputer mikro dengan komputer mainframe, komputer besar. Next. Manfaat sistem terdistribusi. Ada 4 fungsi utama untuk membangun sistem terdistribusi, yaitu dalam sistem terdistribusi, situs-situs yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga situs yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain. Misalnya, user di situs A dapat menggunakan laser printer yang dimiliki situs B, dan sebaliknya, user di situs B dapat mengakses file yang terdapat di situs A. Dilanjut sama Hafid. Oke. Computation speed up. Apabila sebuah komputasi dapat dipartisi menjadi beberapa subkomputasi yang berjalan bersamaan, maka sistem terdistribusi akan mendistribusikan subkomputasi tersebut ke situs-situs dalam sistem. Next. Distribusi fungsi. Komputer memiliki kemampuan fungsi yang berbeda-beda, atau client server, host atau terminal, data gathering atau data processing. Selanjutnya distribusi beban atau keseimbangan. Pemberian tugas ke prosesor secukupnya sehingga untuk kerja seluruh sistem teroptimasi. Yang terakhir, replika kekuatan. Kumpulan PC memiliki kekuatan yang lebih besar dari superkomputer. Selanjutnya, Next. pemilihan fisik untuk kehandalan atau redundansi sistem. Yang kedua ada ekonomis. Kumpulan mikroprosesor memberikan harga atau unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan dengan mainframe. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Setia.
Flexibility yaitu membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara efektif dan dapat menambah komponen secara individu tanpa harus melakukan duplikasi sistem. Fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokalnya dan memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Next. Karakteristik dan tujuan sistem terdistribusi, karakteristik dan sistem terdistribusi, yaitu konsurensi of komponen, yaitu pengaksesan suatu komponen atau sumber daya, yaitu segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware, HW dan SW secara bersamaan. Contohnya, beberapa pemakai browser mengakses halaman web secara bersamaan. Next. Dan no global clock, yaitu menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat dan dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data yang masuk, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke critical session, dan ada independent failures of component, yaitu setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus. Selanjutnya itu adalah tujuan sistem terdistribusi. Itu mencakup untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem. Kemudian ada peningkatan kecepatan komputasi, meningkatkan availabilitas atau ketersediaan dan reliabilitas data, mengatasi bottleneck di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke terminal-terminal lain. Ya, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaannya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.